Hai semuanya, kembali lagi bersama Dita di Mbak Dita Kasir. Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang hal-hal yang bikin ngeselin ya, terutamanya pembeli yang bikin ngeselin kasir ya. Apa aja bisa jadi kalian juga pernah jadi pembeli yang paling ngeselin nih ya. Oke, kita mulai aja setelah intro yang berikut ini. Selagi sepi ya, jadi sambil bikin video ini aku sambil cerita-cerita gitu. Masalah pembeli yang bikin keselin sebenarnya udah banyak hal. Yang pertama bener adalah suka bikin ukuran sendiri. Sebenarnya nggak bikin ukuran sendiri, maksudnya di luar dari standar matematika. Enggak gitu. Tapi maksudnya gini ya, ukuran yang sering ada di toko itu contohnya adalah barang 1/4 kilo, 1/2 kilo, dan 1 kilo. Ya berikutnya habis itu mau 2, 3, 4, 5 kilo itu ya sudah dari itu ya, ataupun 10 bahkan 100 it's okay gitu. Cuma yang jadi soal adalah ukuran-ukuran yang agak nyeleneh banget. Ini pun bahkan temenku yang sore itu kadang bingung ya, dibilang ukuran, contoh ini ya yang bikin bingung adalah telung perapat atau 3/4. Nah, tidak semua orang tahu ukuran 3/4 itu berapa, apalagi pakai timbangan. Nih, habis ini aku tunjukin ya, 3/4 itu di timbangan digital seperti apa. Kalau di timbangan batu, ya mungkin sih ya udah ada ukurannya sendiri ya. Aku nggak paham ya dengan timbangan batu, aku nggak pernah pakai itu. Kalaupun aku pernah, ternyata timbangannya gimana ya, nggak bagus saja dan ukurannya selalu lebih lah gitu. Oke, kita coba ya untuk timbangan yang digital. Habis ini deh, aku tunjukin dulu sebentar. Oke, aku tunjukin ya. Aku tadi bilang ada ukuran yang disebut 3/4. Nah, ini memang kalau orang yang ya matematikanya bodoh ya kayak aku gitu kan, ataupun yang lain-lain, 3/4 ukuran berapa gitu. Bukannya kita nggak ngerti atau kayak mana, memang nggak semua orang paham dengan ukuran ini. Kalau pakai timbangan batu biasanya dia main di on-onnya itu yang kecil-kecil itu ya. Aku juga nggak begitu ngerti karena aku hampir nggak pernah pakai. Memang pernah saya pakai, cuman kayaknya salah mulu ya pakai itu. Nah, oke. Aku pakai yang digital karena di sini memang lebih enak pakai digital, dan ini sudah ditera ulang sama pemerintah Semarang ya tahun 2023, jadi kita aman aja pakai timbangan yang ini. Oke, jadi 3/4 itu, ini aku contohin pakai gula. Ini gula 1/4 kan, kalau 1/4 itu sekitar 2,50245 atau 250. Ini kadang timbangan nggak selalu ini ya, bisa 250. Nah kan timbangannya tuh sudah kayak gitu kan, ini sering kayak gitu sih, aku nimbang tuh bisa 245 biasanya, 245 kadang 250. Nah kalau dia 1/4 tadi itu, kemudian setengahnya ini ya kan. Nah kalau 3/4 tuh gini loh, nah ditambah gitu, jadi ini 1/4 ditambah setengah, atau tadi 0,250 ditambah dengan ini tadi setengah atau 0,500, jadinya 0,750 gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini ya, kalian punya timbangan digital juga di rumah, wah kok cuma 0,245 ya, selisih inilah 1 on gitu. Dan timbangan kayak gini, nah ini suka berubah-ubah ini, kadang jadi 2,45, kadang jadi 250. Itu nggak masalah sih, yang penting jangan sampai ini cuma 0,235, berarti kan jelas kurang kayak gitu sih. Aku juga kalau nimbangin gula kadang kala kayak gitu, kalau nimbangin yang lain mungkin masih bisa ya. Emang cukup ngeselin, tapi ya gitulah lika-liku. Jadi gak usah terlalu protes dengan timbangan ya, karena yang penting kan nggak berkurang terlalu banyak. Telur itu juga kayak gitu loh, sering banget kayak gitu ya. Dan apalagi tergantung dari jenis timbangannya. Kadangkala timbangan lagi error ya kita nggak tahu. Yang penting nggak selisih banyak. Itu kalau teman-teman ngomongin tentang timbangan kayak gitu. Nah itu tadi kita ngomongin tentang timbangan yang 3/4 seperti itu. Kalau 1,5 udah pada tahu ya, 1,5 ya ini berarti nanti tulisannya 1,500 gitu, 1,
250. Oh iya lupa, kalau misalnya dia minta 1/4 berarti 1,250 kayak gitu. Ya namanya pembeli suka bikin aturan dan suka bikin yang ini sendiri ya gitu. Kalau misalnya kita mau yang ukuran tetap ya kita jangan sediain timbangan. Sudah dibungkus sendiri-sendiri aja deh. Yang berikutnya itu tuh kalau ada orang belanja pakai duit 100.000 tapi rupanya belanjaannya cuma 5.000. Aku pernah. Jadi itu orangnya beli kerupuk doang dan tiba-tiba dia ngeluarin merahan gitu, tetet. 100.000. Iya, bukannya nggak ada kembalian sih, ya bisa aja kasih 50.000, 20 ribuan dua bisa. Dan ternyata dia tuh mintanya udah 50.000, terus 10 ribuan dua, ada 5 ribuannya satu kalau nggak salah. Oh iya, 20 ribuan satu, 10 ribuan dua, sama 10 ribuannya berarti satu. Ya, 10 ribuan satu sama 5 ribuannya berarti dua. Nah, ya kan 90 ya. Tambah 9.005 ya. Berarti 5 ribuannya 3 ya. Kalau nggak salah dia minta minta yang kayak gitu, dan ternyata dia emangnya tukar. Gua nggak ngerti. Aduh, kalau memang mau tuker bilang aja gitu loh. Aku sih nggak masalah misalnya, Mbak aku tuker dong, orang pasar itu loh, ini sebelah pasar ya. Gak masalah, orang pasar sering tuker gitu, apalagi kalau pas duit gede-gede banget. Tiap kali orang belanja itu kayak orang pakai duit hasil ngepet gitu ya, kayak 100.000 gitu semua. Nggak tahu kenapa, nggak, sebenarnya bukan hasil ngepet ya. Saya maksudnya itu uang gajian. Nggak semua orang ngepet, susah ngepet itu, jangan dikira. Aduh, ya bukan pengalaman tapi maksudnya ya di zaman sekarang gitu loh, realistis lah gitu kan. Atau kalau itu duit maling ya we don't know gitu, yang penting dia belanja pakai duit, jangan ngemaling juga di sini gitu kan. Nah kalau aku sih gimana ya, sebenarnya sih jujur aja hal-hal kayak gitu kadang kerasanya orang tuh mikir gak sih gitu loh, seandainya mereka menjadi pedagang enak nggak dikasih duit gitu. Nah itu ya, itu sebenarnya dan sejujurnya ada nggak sopannya, tapi ya balik lagi ya, semua kembali pada pembelinya. Oke, ke hal nyebelin berikutnya. Ya sambil ngatur-ngatur apa angel video, jadinya mungkin kalau agak ada berubah atau apa. Aku dari tadi sibuk bener gara-gara ngatur ini sama ngatur mic, karena ini percobaan dan micnya ini mati. Akhirnya aku jadi nggak pakai mic lagi. Oke lah. So kalau hal yang nyebelin yang berikutnya itu orang yang apa ya, pengen banget diperhatiin gitu. Jadi aku pernah ada orang kan lagi rame itu ya, udah pada beli lagi ini satu-satu ya, karena aku selalu bilang mana duluan nih gitu, yang mana duluan, bapak atau ibu duluan. Oh ibunya duluan misalnya gitu, bapak-bapak ngalah gitu kan, ataupun iya atau bapaknya nggak mau ngalah ya, ya banyak hal gitu. Tapi ada loh yang dia pengen banget diperhatiin gitu, jadi dia sini lagi sibuk terus dia nanya aja terus gitu, mbak ini harganya berapa ya, mbak ini harganya berapa, sekalipun dia sebenarnya nggak akan beli gitu. Tapi kita dalam pelayanan kita harus menjawab pertanyaan orang itu, kadang ngeselin gitu, tapi gimana lagi. Dan kalau misalnya udah nggak tahan, aku pasti akan bilang, bapak maaf ya saya melayani yang ini dulu, atau ibu maaf ya saya melayani ini dulu, nanti saya jawab. Itu sopan-sopannya kasir, karena kita nggak ngejawab begitu nanti bilang wah kasirnya nggak ada adab gitu kan, attitude nol dan sebagainya. Aduh nanti salah lagi deh, pokoknya jadi kasir tuh salah gitu kan. Pembeli itu emang raja ya, tapi musuh raja kayak gitu ya, raja itu aja kan sopan banget dan ada aturan. Oh, raja nggak ada aturan mah ini raja apaan. Ketua geng preman sih iya nggak ada aturan gitu kan. Kalau raja mah tutur kata, sopan santunnya, adab, etika, dan sebagainya itu kan komplit sekali ya. Tuh malah aku tadi ngomongin yang itu ya ya. Jadi kayak gitu, ada pembeli yang memang pengen benar dia diperhatikan, dan itu paling ngeselin. Gak tahu kenapa ya, aku sampai gini, kenapa sih orang mesti pengen banget diperhatiin. Kan kalau misalnya dia pengen lihat-lihat, lihat-lihat lah gitu. Kalau misalnya pengen beli ya nanti tunggu gitu. Aku pun di toko yang lain ketika wah kasirnya sibuk nih, ya udah aku nunggu aja, atau di situ ada petugas yang lain misalnya dia bisa nunjukin, kadang nggak kelihatan ya harga, apalagi di sini ini nggak ada harganya loh gitu kan, cuma paling di box atau di ya kadang aku tempel, tapi kalau harga sering berubah biasanya aku cabut lagi gitu, jadi nggak aku tempelin harga-harga karena kan harganya sudah berubah ya. Kayak gitulah.
Aduh, gak habis pikir aku kadang orang sama orang kayak gini ya, minta diapain gitu, rasa pengen kalau ih. sorry sorry Mbak Kasirnya, kesel banget kalau cerita ini ya. Oke, lanjut yang berikutnya aja. Hal ngeselin yang terakhir sekaligus nutup video ini adalah aku pernah diminta nganter barang saat itu juga. Ini biasanya OKB, orang kaya baru. Jadi peristiwanya waktu itu bulan Ramadan ya, bulan Ramadan tahun ini ya lebih tepatnya ya. Dan aku nggak ngerti kenapa orangnya sih emang betul itu untuk kebutuhan masjid ya. Biasanya kan kalau minta diantar aku akan bilang, ataupun temenku ataupun yang ibunya yang jaga pagi pasti kan akan bilang maaf gak bisa nganter nih kalau sekarang ya, apalagi ibunya ya cuma bawa sepeda nggak bisa pakai naik sepeda motor. Yang bisa naik sepeda motor itu aku sama mbaknya yang jaga sore, dan nggak bisa nyetir mobil semua. Iya, nggak butuh sih sebenarnya, ngapain kasir tuh, yang penting kan bisa kesini jaga gitu aja ya. Dan itu peristiwanya waktu bulan Ramadan, dia katanya butuh untuk masjid di dekat sini ya, tahu sih aku kok masjid, sorry, musola. Musola di dekat sini ya, tahu sih musolanya yang mana, ngerti, aku antar oke lah. Cuma nggak enaknya waktu nyuruhnya bisa ya, bisa ya, bisa ya sekarang gitu. Aku pikir gini, nih orang ada masalah mental apa, aku nggak ngerti kenapa malah jadi nular-nularin orang gitu ya. Nah, aku waktu itu nggak sengaja loh ngeliat dia kan belanja tuh di pasar kan, aku waktu kesel kan, aku sampai terpaksa lah aku tutup dulu tokonya sementara gitu kan, nggak aku gembok dulu, terus aku angkut berapa ini sebisaku. Dan aku lihat orang itu belanja di pasar dan dia ternyata sama dengan ketika dia belanja di sini, dia ngomong kayak gitu, bisa ya sekarang bisa ya gini. Oh, aku langsung, ini udah kena mentalnya tuh, ngerasa dia orang kaya dan ngerasa gua punya duit gua bayar sekarang, lu harus layanin. Jadi kayak penjual-penjual itu nggak ada bedanya kayak babu, kayak pelayan gitu kan, yang mesti now gitu, harus sekarang gitu, gak bisa tunggu ya 5 menit lagi, nggak boleh gitu. Kalau misalnya ada orang beli yang lain, lu siapa gitu kayak. Wow, oh, kayak gitu tuh ngeselin sebetulnya ya di toko ya. Dan beberapa kali juga kejadian ya di toko-toko yang lain ya. Sekalipun kita punya uang bukan berarti kita bisa nyuruh-nyuruh, karena aku pernah ketemu sama orang, dia merasa bahwa dia punya uang dan dia bilang, lo pelayan toko kan tugasnya memang melayani sebaik mungkin ya, masa kok kayaknya orangnya ketus kayak gini-gini. Nah, waktu itu ada orang yang cerita gitu, ini bukan di sini ya tapi di toko yang lain, dan aku juga pernah beli sama suami aku di toko itu. Dan pelayannya biasa aja, santuy aja, emang orangnya kayak mana, kayak melayani tuh. Oh iya pak, berapa, oh ya ini nanti ini berapa pak, 1 meter. Itu kan waktu itu di toko kain gitu ya, kain khusus jok sofa gitu kan ya, ada toko itu. Dan misalnya oh ya berapa pak, 1,5 2 meter atau apa, langsung dia kerja sesudah dia kan kerja, gak harus senyum, gak harus apa, karena memang mereka dituntut untuk kerja gesit ya, meskipun namanya pelayanan wajib ya senyum. Tapi masa iya mau senyum kayak aku gitu terus gitu kan ya, nggak selalu gitu ya. Dan orang-orang yang kayak gitu dikiranya ketus aja, atau misalnya orang cuma tanya-tanya doang dan ternyata dia nggak beli, dan sementara si pelayan ini lagi sibuk. Itu biasa banget gitu, oh mbak maaf ya, ini berapa ya gitu, misalnya nggak dilayani. Ya udahlah nggak dijawab, ya udahlah aku tunggu dulu sampai dia sudah selesai. Mbak maaf, mas maaf, ini harganya berapa ya 1 meter kalau karena di toko sofa itu, ataupun ini satunya berapa ya kayak gitu. Pasti dia mau jawab. Kalau dia emang ketus dan gak enak jawabnya, ya kita tinggal aja, kita nggak usah itu, tanpa kita bilang loh tugasnya kan melayani ya gini-gini. Dan ternyata you know what, ibu itu tuh ternyata juga pernah jadi pelayan di warung soto. Nah, kan sebenarnya dia sedang ngomongin dirinya sendiri. Memang banyak banget ya pembelajaran ketika aku jadi kasir di sini ya, dan orang-orang tuh sebenarnya ngomong tuh bercermin atas dirinya sendiri kayak gitu sih, termasuk yang orang tadi yang maksain ya. Dan itu aku sampai nggak 2 kali, baru 1 kali sampai aku bolak balik
nganterin itu kalau nggak salah 5 dus. Ya bayangin aja puasa-puasa aku nganterin 5 dus air mineral bolak-balik gitu kan. Karena nggak bisa ditumpuk. Oh kalau nggak salah cuma 3 kali nganter karena 5 dus ya naik motor aku motor BB nggak mungkin kan bukan motor metik nggak mungkin mau ditumpuk-tumpuk dan aku nggak bisa nyetirnya begini lah gimana gitu kan ya kesel tapi gimana lagi tapi beruntungnya kalau yang hari berikutnya kan aku bilang sama ibunya yang jaga pagi ibu tolong jagain dulu gitu. Aku nanti balik lagi gitu kan ya alhamdulillah deh jadi aku nggak tutup toko. Kalau yang pertama seriusan aku sampai tutup toko aku sampai ya Allah ini bulan Ramadan kayak gini bener ya itulah ya pembeli yang nyebelin dan pembeli yang nyebelin yang lainnya masih ada banyak lagi tenang aja bakalan dibahas ini masih ada part 1 dan ada mungkin part 2 dan lain sebagainya aku belum nemu yang lainnya lagi atau mungkin aku belum ingat ya oke selalu pantengin ada channel ini dan kalian akan nemuin hal-hal banyak tentang kasir dan tentang dunia toko khususnya adalah toko sembako ya. Oke terima kasih ya udah nonton video ini meskipun gak guna banget cuma curhatan kasir. Tapi sekali lagi terima kasih udah pada nonton semua di sini ya. Semoga terhibur, semoga suka banget dengan video ini dan aku akan semangat untuk selalu upload ya. Dadah.